Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi al-usul sittah al-aslul khamis. Bayanullah subhanahu li awliya'illahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illahi wal munafiqin wal fujjar. Baik. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. ثم قال ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعاهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى Al-Aslul Khamis, pokok kelima. Baik, ini pokok yang kelima, kaidah yang kelima dari apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini dari Usul Sittah, 6 pokok agama. Al-Aslul Khamis, bayanullahi subhanahu li awliyaillah, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang siapa wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illahi wal munafiqin wal fujjar, dan pembedaan Allah antara mereka dan orang-orang yang sok menyerupai mereka dari kalangan musuh Allah, kaum munafikin dan orang-orang kafir. Iya. Ini Al-Aslul Khamis, dasar yang kelima yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala di sini tentang masalah perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan, atau siapa yang ingin sok menyerupai wali-wali Allah. Sebenarnya inti dari pembahasan Syekh di sini, sebagaimana dalam ayat-ayat yang beliau bawakan, intinya beliau ingin menerangkan bahwa wali-wali Allah itu disifatkan dengan sifat-sifat, memiliki kriteria-kriteria. Jadi untuk mengenal wali-wali Allah itu dikenal dengan sifat-sifatnya, dikenal dengan keimanan, ketakwaan, dan kesalihan. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Maka ini ada dua pembahasan. Yang pertama, perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Secara umum bahwa manusia itu dua golongan. Ada hamba-hamba Allah, wali-wali Allah, dan ada wali-wali syaitan. Ada kaum mukminin, dan ada kaum kufar, kaum fujjar. Allah bedakan antara
orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bedakan antara muslim yang salih dan muslim yang fajir. Dibedakan antara orang yang mengikuti petunjuk dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Dibedakan antara orang yang mengikuti jalan yang lurus dan orang yang mengikuti kesesatan. Ini beberapa bentuk pembedaan ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan hadits-hadits Rasulullah SAW sangat banyak menjelaskan hal tersebut. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa ada perbedaan yang menyolok antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Iya. Jadi pembahasan adalah pembahasan yang dimaklumi. Hanya saja sekali lagi penekanan Syekh rahimahullah bukan di situ. Penekanannya di pembahasan yang kedua, yaitu bahwa wali-wali Allah itu disifatkan dengan sifat-sifat. Dan wali-wali syaitan juga memiliki sifat-sifat. Orang-orang yang sok menyerupai wali-wali Allah itu memiliki sifat-sifat. Jadi semua sifatnya jelas, terang. Semuanya jelas dan terang. Iya. Dan di sini Syekh rahimahullah membawakan 3 ayat yang menjelaskan tentang sifat wali-wali Allah. 3 ayat beliau bawakan untuk menjelaskan apa? Sifat wali-wali Allah. Iya. Kata beliau, wa yakfi fi hadha ayatun fi Ali Imran. Cukuplah dalam hal ini sebuah ayat dalam surah Ali Imran. Hiya qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Baik, ini ayat yang pertama. Yang disebut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Dan ayat ini adalah ayat yang membedakan siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan siapa yang tidak cinta kepadanya. Maka disebutkan dari kecintaan kepada Allah adalah dia mengikuti Rasulullah. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, pasti Allah akan mencintai kalian. Iya. Kelanjutan ayat, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Maka ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa wali Allah itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tanda yang paling penting pada wali Allah. Jadi kalau dia adalah wali Allah, dia pasti mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah
Yang disebut dengan wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itu sisi pendalilan penulis. Walaupun ini ayat adalah ayat yang agung, terdapat di dalamnya banyak pelajaran. Di antara pelajarannya terdapat penetapan sifat mahabbah bagi Allah terhadap hamba-hambanya. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa mahabbatullah, kecintaan Allah kepada hamba itu didapatkan oleh hamba kalau dia melakukan sebab-sebabnya. Dia melaksanakan sebab-sebabnya. Iya, dan di sini sebab yang paling utamanya adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan terdapat di dalam ayat penjelasan bahwa seorang itu tidak akan menjadi wali Allah kecuali kalau dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang disebut dengan wali Allah. Dan ini yang dikatakan sebagai wali bermanfaat walayahnya. Baik. Jadi ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua disebutkan di dalam ayat yang kedua. Kata Syekh, wa ayatun fil Maidah wa hiya qauluhu ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut kepada orang mukmin tetapi bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan para pencela. Iya, ini ayat terdapat di dalamnya beberapa penyebutan sifat wali-wali Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertama dipanggil dengan seruan keimanan. May yartadda minkum an dinihi. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Yang ancaman ya. Bahwa seorang kalau dia murtad keluar dari jalan yang lurus, dia tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Tidak membahayakan Allah sama sekali. Dan Allah akan mendatangkan nanti satu kaum yang lebih baik daripada mereka. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, dan mereka juga cinta kepada Allah. Ini sifat yang pertama dari sifat wali-wali Allah, bahwa mereka cinta kepada Allah. Iya, dan kecintaan kepada Allah itu ditunjukkan dengan banyak hal. Yang paling pokoknya adalah dia mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kecintaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan seluruh perintahnya dan menghormati seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, adillatin 'alal mu'minin. Mereka ini
adalah berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Sifat mereka yang kedua berlemah lembut kepada orang yang beriman. Iya. Jadi kalau dia adalah seorang wali dari wali Allah, dia memiliki kelembutan terhadap orang-orang yang beriman, kecintaan kepada saudaranya orang-orang yang beriman, menghendaki kebaikan untuk mereka. Iya, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Mereka ini sangat keras terhadap orang-orang kafir. Iya. Mereka benci kepada kekufuran, keras terhadap orang-orang kafir, apalagi di jihad fi sabilillah. Nah, sifat yang ketiga, wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Iya. Dan jihad fi sabilillah, mujahadah fi sabilillah, itu banyak bentuknya. Ya. Walaupun fi sabilillah itu identiknya dengan jihad fi sabilillah, peperangan. Tapi jihad itu sendiri banyak bentuknya. Maka ini ciri yang ketiga, mereka berjihad fi sabilillah. Ya, bukan orang-orang yang menganggap dirinya wali Allah, tapi dia duduk saja, tidak berjihad apabila ada jihad yang syar'i. Kemudian sifat yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Ia hanya takut kepada Allah. Tidak takut kepada apa yang diucapkan oleh manusia. Iya, dia beragama bukan untuk manusia, tapi dia beragama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ini 4 sifat dari sifat wali-wali Allah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Nah, baik. Kemudian kata beliau, selesai ya, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kata beliau, wa ayatun fi Yunus, wa hiya qauluhu. Dan ayat lain dalam surah Yunus, yaitu firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iya. Dalam ayat ini dijelaskan siapa wali-wali Allah. Pertama diterangkan dulu keutamaan wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini wali-wali Allah. Tidak memiliki kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Iya. Sebutkan kebaikan dan keutamaan yang mereka dapatkan. Tidak bersedih dan tidak ada kekhawatiran, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan apa sifat wali-wali Allah ini. Dikasih definisi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu yaitu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Disebut dengan 2 sifat. Sifat keimanan dan sifat apa? Ketakwaan. Iya. Sifat keimanan dan sifat ketakwaan. Baik. Jadi ini 3 ayat. Semuanya berisi penjelasan tentang siapa
wali-wali Allah itu. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. Kata beliau, kemudian dasar pokok ini berubah di kebanyakan orang yang mengaku berilmu dan mengaku tergolong dari orang-orang yang memberi hidayah kepada makhluk, tergolong kepada orang-orang yang menjaga syariat. Jadi dasar pokok ini berubah di kalangan mereka. Bagaimana perubahannya? Iya. Ila anna awliya Allah la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul. Perubahannya menjadi bahwa wali-wali Allah itu mengharuskan mereka untuk meninggalkan pengikutan kepada para rasul. Terbalik ya, kalau di ayat sebelumnya diterangkan sifat wali-wali Allah, wali-wali Allah itu harus mengikuti rasul. Kalau mereka tidak, terbalik. Jadi kalau wali itu harus apa? Harus meninggalkan mengikuti rasul. Iya. Jelas ya? Dan inilah yang disaksikan sampai orang fajir sekalipun, ya, ukuran wali bukan dengan apa? Keimanan, bukan dengan ketakwaan, ya, bukan dengan jihad, bukan dengan kelembutan kepada kaum mukminin, kekerasan kepada orang kafir, teguh di atas agama, ya. Bukan lagi itu ciri wali-wali Allah. Nah, dan kita sering melihat ya, orang-orang ya dianggap wali padahal tidak salat, tidak pernah hadir ke masjid salat, Jumat tidak hadir, ya, tapi dianggap dirinya apa? Wali-wali Allah. Nah, sebagiannya lagi dianggap wali tapi berbuat berbagai kemaksiatan. Jadi terbalik ukuran orang-orang mengukur wali. Iya. Akhirnya berubah, wali-wali Allah itu yang dianggap wali Allah itu harus mengikuti jalan para rasul. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Sedang siapa saja yang mengikuti jalan para rasul, maka dia bukan dari mereka, bukan dari apa? Pengikut para rasul itu. Wala budda min tarkil jihad. Dan wali Allah itu harus meninggalkan jihad. Faman jahada falaysa minhum. Siapa yang berjihad bukan dari mereka. Iya. Wala budda min tarkil imani wat taqwa. Dan wali itu harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Faman ta'ahada bil imani wat taqwa falaysa minhum. Kalau dia menjaga keimanan dan ketakwaan, itu belum dari mereka. Jadi kalau dilihat dia masih sholat, masih puasa, rajin, ini masih tingkatan wali, pemula ini. Masih tingkatan pemula. Ini masih tingkatan syariat. Belum masuk ke tingkatan apa? Hakikat. Ya. Naudzubillah. Jelas ya? Karena itu ini perkara yang sangat mungkar sekali. Syekh rahimahullah berkata, ya Rabbana nas'aluka al-afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami mohon kepadamu maaf dan afiat, sungguhnya Engkau yang Maha mendengar doa.
Ini kemungkaran yang sangat mungkar. Ya. Agama jadi permainan. Orang-orang fasik, orang-orang fajir dianggap sebagai wali-wali. Ya, dan ini yang terbalik pada banyak manusia. Kuburan diagungkan. Kuburan siapa? Sebagiannya kuburan orang yang diketahui semasa hidupnya adalah orang yang fajir. Orang yang fajir. Dan ini terbalik pada banyak manusia. Iya. Ini kaidah yang sangat penting sekali yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Bahwa wali-wali Allah itu Allah bedakan. Iya, Allah sifatkan mereka dengan sifat yang jelas. Dan Allah bedakan mereka dengan selainnya. Orang yang sok menyerupai wali-wali, ya juga dibedakan dengan wali yang sejatinya. Dan di sini beliau sebutkan 3 ayat. Dan ayat-ayat dalam hal ini banyak. Penyebutan wali-wali Allah. Kesimpulan dari 3 ayat disebutkan beberapa sifat dari wali Allah. Yang pertama, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, dia menjaga diri di atas keimanan. Yang ketiga, menjaga diri di atas ketakwaan. Yang keempat, dia cinta kepada Allah. Yang kelima, dia lemah lembut kepada orang yang beriman. Yang keenam, keras terhadap orang kafir. Yang ketujuh, berjihad fi sabilillah. Dan yang kedelapan adalah dia tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Maka ini penjelasan beberapa sifat dari wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kaidah yang sangat pentingnya, kaidah yang agung. Nah, ini berbeda dengan apa yang dipegang oleh banyak manusia di masa sekarang ini. Terbalik cara mereka menimbang. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Perkara yang sangat menakjubkan sekali. Iya. Nah, Syekh Al-Albani pernah menyebut seorang, ya, dia tidak pernah hadir sholat berjamaah. Dan seingat saya dia juga berbuat kemaksiatan. Tapi manusia menganggapnya wali Allah. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak pernah hadir sholat berjamaah? Apa jawabannya? Oh, saya tidak sholat di sini, saya sholat di Mekah sana. Ya. Nah, inilah para dajjal, para pendusta yang menipu manusia dengan gaya yang seperti itu. Dia tampakkan bahwa dirinya punya keanehan-keanehan, punya karamah-karamah. Iya. Maka ini kaidah pokok sekali, at-tafriq baina awliya'ir rahman wa ulai syaitan. Membedakan antara wali Allah dan wali apa? Wali syaitan. Iya. Adanya keanehan pada seorang itu bukan jaminan dia benar di atas petunjuk. Adanya hal yang terjadi pada seorang di luar kebiasaan itu bukan jaminan dia di atas kebenaran. Yang menjamin seorang di atas kebenaran adalah keteguhannya berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dikatakan kepada Imam Syafi'i bahwa Laits bin Sa'ad berkata, siapa yang sholat di atas air, maka jangan kamu percaya dia hingga engkau mendudukkan perkaranya di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sholat di atas air, ini kan aneh. Dan ini dianggap sebagai perkara yang menakjubkan di kalangan manusia, karamah. Dianggap ciri wali. Ya. Wali ini sholat di atas air. Nah, sholat di apa? Di atas air, na'udzubillah. Menipu manusia. Ya, dan ini bisa dilakukan. Keanehan yang seperti ini bisa berasal dari Allah
Dan bisa berasal dari syaitan, dari bantuan syaitan. Karena itu kata Laits, jangan kalian percaya dia. Hingga kalian dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Imam Syafi'i ketika mendengar ucapan Al-Laits ini, sampaikan kepada beliau ucapan Al-Laits ini, kata Syafi'i, kurang Al-Laits Ibn Sa'ad rahimahullah. Kurang. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau kamu melihat ada orang yang sholat di atas air, dia juga bisa sholat di atas udara. Ya, ini lebih hebat lagi karomanya. Jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan dia di atas apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini pokok di dalam menghitung, menganggap siapa wali-wali itu. Dan kita di Indonesia ini ma'ruf ya di pembahasan wali. Ya, timbangan miring sekali tentang siapa itu wali. Ya, timbangan miring tentang siapa itu wali. Nah, orang-orang yang berucap kekufuran dianggap wali. Coba perhatikan Gus Dur itu. Ya, dianggap wali oleh sebagian orang. Ya. Dan termasuk orang yang paling keji ucapannya terhadap umat Islam. Menjelekkan agama kaum muslimin. Mengucapkan kalimat-kalimat cercaan terhadap agama. Tapi bersamaan dengan itu dianggap wali. Ya. Coba perhatikan cerita Wali Songo itu. Itu walinya Indonesia ya, Wali Songo. Iya. Salah satu walinya dapatkan kewalian, dia bertapa di pinggir sungai. Tidak tahu berapa lama bertapanya, tidak makan, tidak minum. Ya, begitu saya bertapa, ikut kebiasaannya orang Buddha, tidak sholat. Hanya puasa saja, tidak sholat. Ada wali meninggalkan sholat? Iya. Ini perhatikan ya bagaimana pemahaman manusia terhadap kata wali itu. Pemahaman yang menyimpang sekali. Ya, karena itu jangan percaya dari kebiasaan-kebiasaan, keanehan-keanehan. Ya. Keanehan-keanehan. Ya. Sebab keanehan itu belum tentu adalah suatu pertanda baik. Mungkin saja dia dukun. Ya, mungkin saja dia tukang sihir. Mungkin saja ya, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang membuat dia semakin terfitnah. Ya. Dajjal dikatakan dajjal. Pendusta adalah pendusta. Dicap kafir dajjal ini. Dajjal mampu menghidupkan orang mati. Ya. Turunkan hujan. Dia punya sorga, punya neraka sendiri. Itu dajjal. Ya. Tapi dajjal adalah dajjal walaupun memiliki keanehan-keanehan. Maka ini timbangan yang hendaknya seorang muslim dan muslimah menimbang. Dan ini kaidah yang sangat penting sekali. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Nah, terus. التي وضعها الشيطان في القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا موصوفا لعلها لا توجد ثابتا في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فلم يحدث عنهما فرقا حكما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما وسبحانه الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى غلطت إلى حد ضروريات عامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Baik. Ini pokok yang ke-6. Kata beliau al-aslus sadis, pokok yang ke-6, radd syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah wa ittiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqatil mukhtalifah. Iya. Pokok yang ke-6, bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta dalam mengikuti pendapat-pendapat dan hawa-hawa nafsu yang berbeda-beda lagi beraneka ragam. Apa syubhat itu? Jadi syubhatnya secara umum disifatkan oleh Syekh, ini perbuatan syaitan, syubhat ini syaitan yang meletakkannya. Dan syubhat ini secara umum adalah untuk membuat orang meninggalkan Al-Quran, membuat orang meninggalkan Sunnah. Dan syubhat ini menyebabkan orang mengikuti pemikiran-pemikiran saja, mengikuti hawa-hawa nafsu. Ya, yang berbeda-beda lagi beraneka ragam. Apa syubhat tersebut? Wahia anna al-Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Yaitu bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang mengetahuinya kecuali mujtahid mutlak saja yang mengetahuinya. Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali mujtahid mutlak. Terus mujtahid mutlak itu siapa? Kata mereka, wal mujtahidu huwal mawsufu bi kada wa kada awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Mujtahid itu adalah yang ditafsirkan dengan sifat begini dan begitu. Ya, berbagai sifat yang mungkin tidak ditemukan secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Jadi sifat itu kalau dikumpul, sifat mujtahid mutlak, mungkin secara sempurna tidak diketemukan pada siapa? Abu Bakar dan Umar. Iya. Jelas ya? Diperhatikan ya bagaimana syubhat syaitan ini. Dia larang orang untuk belajar agama. Alasannya, Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang memahami kecuali mujtahid mutlak saja. Kalau begitu yang lainnya tidak ada yang bisa mempelajarinya. Tetap bodoh saja. Ya, sebab mujtahid mutlak itu di sisi mereka memiliki sifat-sifat. Ada ciri-cirinya. Ya. Dan ciri-ciri ini tidak terpenuhi. Ya, barangkali tidak diketemukan sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Pada apa yang mereka syaratkan. Jadi mereka syaratkan syarat-syarat yang bisa dikatakan tidak mungkin syarat itu terpenuhi. Iya. Nah, karena itu man talaba al-huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun li ajli su'ubati fahmiha. Ya, karena itu siapa saja yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia adalah seorang zindiq atau orang yang gila. Karena dia akan sulit memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi dipahami syubhatnya ini ya. Ya. Ini syubhat na'udzubillah. Di antara syubhat yang paling keji. Jadi kalau diajak mereka, ditegur mereka terhadap perbuatan kekeliruan yang mereka lakukan. Ya. Ini perbuatan kalian menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perbuatan kalian tidak dibangun di atas ilmu syar'i. Mereka berkata apa? Siapa kamu? Dari mana kamu bisa paham Al-Quran dan As-Sunnah? Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang bisa memahaminya kecuali siapa? Mujtahid mutlak saja.
Diberi sifat-sifat agar supaya perbuatannya tidak bisa disalahkan. Ini adalah syubhat yang diletakkan oleh syaitan. Nah, karena itu kata Syekh, Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji hanya untuknya. Kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran, khalqan wa amran fi radd hadhihi syubhatil mal'unah min wujuhin syatta. Iya. Betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bantahan terhadap syubhat terlaknat ini. Secara syarat dan qadar, secara penciptaan dan perintah. Ya, kalau diperiksa semuanya, akan tampak kebatilan syubhat ini. Untuk apa diturunkan kitab Al-Quran? Ini contoh ya, dari bantahan syubhat ini. Untuk apa diutus seorang Rasul? Untuk apa dijelaskan seluruh perkara syariat? Untuk apa diterangkan ada balasan untuk orang yang melaksanakan perintah dan diterangkan ancaman bagi orang yang meninggalkan melanggar larangan. Dan untuk apa diterangkan keutamaan menuntut ilmu? Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan. Banyak lagi sisi-sisi bantahan. Ini kalau mau dihitung, subhanallah, ini termasuk hal yang sangat banyak. Dikumpulkan 1000 bantahan pun bisa untuk syubhat ini. Ini syubhat diletakkan oleh syaitan. Karena itu kata Syekh, balagat ila haddid daruriyat al-ammah. Syubhat ini atau bantahan terhadap syubhat ini karena saking banyaknya itu sampai kepada lingkup perkara darurat umum. Dia masuk dalam lingkup perkara darurat umum yang pasti diterima secara aksioma. Walaupun tidak ada pembuktian, pasti diterima. Itu daruriyat umum namanya. Matahari terbit. Di siang bolong, tidak perlu cari dalil. Apa dalilnya matahari terbit? Sebab itu semua orang paham. Sama dengan ini. Masa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan orang zindik, orang gila? Alasannya karena tidak ada yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali siapa? Mujtahid mutlak. Dan ini syubhat syaitan. Betul bahwa ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Para ulama berbeda-beda tingkatan. Ada ulama dan ada para penuntut ilmu. Ada ulama dan ada para penuntut ilmu. Itu betul, ada perbedaan-perbedaan. Tapi bukan artinya tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali siapa? Mujtahid mutlak saja. Dan ini syubhat mal'una seperti yang disebut oleh Syekh di sini. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jelas ya? Maka prinsip dasar yang keenam, Syekh di sini di pokok yang keenam ingin beliau bantah syubhat syaitan ini tentang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih mengutamakan pemikiran. Jadi kalau tidak ada sudah yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali mujtahid mutlak, dengan apa mereka beribadah? Hanya tersisa dengan akal dari pemikiran, warisan nenek moyang, adat istiadat. Itu saja yang mereka pakai. Jelas ya? Kemudian ditutup oleh Syekh rahimahullah dengan menyebutkan ayat di surah Yasin ya. Faqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-athqani fahum muqmahun. Sungguh telah pasti berlaku ketentuan Allah, perkataan Allah terhadap kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun. Karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher-leher mereka. Fahiya ilal atqani fahum muqmahun. Maka
tangan mereka diangkat ke dagu, iya, maka mereka tertengadah karena hal itu, terangkat kepalanya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan dinding di depan mereka, dan di belakang mereka juga ada dinding. Iya. Dan kami tutup pandangan mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, sama saja bagi mereka, baik engkau memberi peringatan maupun tidak memperingatkan mereka, sebab mereka itu tidak akan beriman. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan dan orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak dapat melihatnya. Maka beri kabar gembira kepada mereka berupa ampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Jadi dalam ayat ini yang dibawakan oleh Syekh di sini, beliau terangkan ada dua golongan. Golongan yang buta dari petunjuk, ya, terbelenggu sudah, tangannya di atas lehernya, ya, tertutup di depannya, di belakangnya, matanya buta. Sama saja diberi peringatan, tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini golongan yang memang menutup semua pintu hidayah dari dirinya. Salah satunya syubhat syaitan yang disebut oleh Syekh di sini, pasti menghambat mereka dari pintu hidayah, karena mereka tidak mau belajar sama sekali. Iya. Tapi yang mendapatkan keutamaan itulah yang disebut di akhir ayat. Innama tundiru man ittaba'a dzikra. Sungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti dzikra, Al-Quran dan Sunnah. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan takut kepada Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Bil ghaib, walaupun dia tidak melihat Allah. Ya. Jadi dia mengikuti dzikra, mempelajari, ittiba, punya ittiba, dan punya rasa takut. Sehingga dia tidak berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Maka yang seperti inilah diberi kabar gembira dengan pengampunan dan pahala yang besar. Baik, selesai ya risalah ini. Ya, kata beliau, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Semoga selawat, segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat Allah semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad serta keluarga dan sahabatnya. Salam Allah yang sangat banyak untuk beliau hingga hari kebangkitan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sampai dulu ya. Selesai sudah pembahasan usul sittah. Ya. InsyaAllah setelah ini kita akan lanjutkan di pembahasan sittah mawadi minas sirah. Cuma sebelumnya di awal pelajaran nanti kita akan periksa dulu catatan antum. Siapkan ya, mulai dari qaidul arba'ah, kemudian mana la ilaha illallah, yang terakhir ini al-usul sittah. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka